Orang yang sudah menegakkan kewajiban dengan sebaik-baik dan semampu yang dia bisa, kemudian dia tambah dengan sesuatu yang sunnah, ini sebenarnya ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala menurut Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, yaitu orang-orang yang membawa dirinya kepada ketaatan kepada Allah. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kami telah mengilhamkan kepada manusia kefajiran dan ketakwaan. Artinya potensi manusia itu terkadang mereka memiliki potensi untuk berbuat baik, begitu juga mereka juga memiliki potensi untuk berbuat buruk. Namun orang-orang yang dipuji oleh Allah adalah orang-orang yang mengembalikan dirinya, selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, selalu berkumpul dengan orang-orang yang bisa membantu dia menghadap Allah. Ini diantara bentuk kita mensucikan diri. Bukan menganggap diri kita suci, tetapi kita mengetahui kelemahan diri kita. Kemudian kita terus bertaubat dan berbenah diri menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan hamba tersebut di dalam perkara agamanya. Maka pada malam hari ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, membantu kita agar senantiasa kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah, berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kita semua tidak bisa kecuali hanya mendapatkan pertolongan Allah. Pada malam hari ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas sebuah permasalahan yang sangat penting. Permasalahan yang mana pada era kita ini begitu mengemuka. Yang mana pada zaman para ulama terdahulu, apalagi zaman para sahabat, ini sesuatu yang tidak pernah terbetik di pikiran mereka. Apa itu? Apa yang dikatakan oleh orang-orang pada zaman kita hari ini, yaitu mereka mengangkat wali-wali Allah dari kalangan orang-orang yang tidak memiliki kesehatan jiwa. Apakah benar seperti itu? Apakah benar di dalam agama Islam ini bahwasanya ketika seseorang belajar ilmu agama, kemudian dia terus-menerus mendekatkan dirinya kepada Allah sampai pada taraf tertentu dia akan menjadi orang-orang yang lupa terhadap dirinya sendiri? Apakah benar seperti itu?
Tentu ini merupakan permasalahan yang sangat besar. Makanya kenapa miras, narkoba dan kawan-kawannya diharamkan oleh Allah? Karena itu akan merusak akal. Sehingga diharamkan oleh Allah apapun bentuknya, yang cair, serbuk, atau apa saja, selama dia bisa memabukkan dan menghilangkan akal, itu diharamkan di dalam Islam. Hari ini dan seterusnya. Timbul pemahaman yang seperti ini, yang mana orang-orang yang membawa pemahaman seperti ini bukan berasal dari orang-orang awam menurut sebagian besar kaum muslimin di negeri kita ini. Sehingga apa? Tentu saja mereka memiliki pengikut dan pengikutnya itu membenarkan apa yang dikatakan oleh pendakwah-pendakwah mereka. Apakah benar seperti ini? Orang yang belajar agama, dekat kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, semakin cinta kepada Allah, dia akan semakin gila. Apakah benar seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kita jadikan pegangan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Fabi ay haditsin ba'dahu yu'minun, kata Allah di dalam surah Al-Mursalat. Kalau bukan dengan Al-Quran dan hadis, ya, dengan kalimat apa lagi kita akan beriman? Ya, kalau tidak bisa membuat hati kita mantap beriman, selain dengan Al-Quran dan hadis ini nggak ada lagi, Pak. Makanya terkadang sebelum kita lanjut, di dalam sebuah permasalahan, sebuah pembahasan, itu ditemukan terkadang ada satu dalil. Terkadang Allah dan Rasulnya memaparkan dalil-dalil yang banyak. Kenapa? Karena tingkat keimanan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang satu dalil aja sudah cukup. Ya enggak? Ada yang perlu disampaikan berpuluh-puluh dalil baru dia yakin. Maka hari ini cukup satu dalil ini saja akan memuaskan hati orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebatilan orang-orang yang mengatakan ketika mahabbah seseorang tinggi kepada Allah, maka dia akan lupa terhadap dirinya, sebagaimana dunia ketika dia gandrung terhadap dunia, dia lupa terhadap dirinya. Maka demikian pula lah ketika dia kembali kepada Allah. Kata mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sini dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Nabi bersabda, dan Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi. Allah mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa, ini kata Allah loh Pak. Allah mengatakan barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku menyatakan perang dengannya. Berarti pertanyaan sebelum kita lanjut, wali Allah itu ada atau enggak ada? Ada. Enggak mungkin Allah mengatakan kalau orang yang memusuhi wali-waliku, aku akan nyatakan perang dengannya. Berarti wali Allah itu ada atau tidak ada? Ada. Tentu ketika Allah mengatakan dengan firman yang seperti ini, secara normal kita kan tentu bertanya, Pak, Bu. Berarti wali Allah itu siapa ya? Bukan begitu? Kok istimewa banget posisinya di sisi Allah? Ketika dia diganggu, ketika dia disakiti, Allah yang membelanya. Ini kan sesuatu yang agung. Ini sesuatu yang besar. Ini sesuatu yang sangat penting, yang mungkin wajib kita berharap seperti itu. Allah mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang dengannya. Bayangkan. Bukan tanggung-tanggung, Pak. Yang memusuhi kita, kalau kita memusuhi wali Allah itu bukan wali kota, bukan gubernur ataupun presiden ataupun raja, tetapi Allah yang menciptakan langit dan bumi memusuhi orang-orang yang memusuhi wali Allah.
ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kita harusnya beradab terhadap wali Allah. Kita harus memuliakan wali-wali Allah. Tetapi ingat, kita nggak tahu wali Allah itu siapa sampai Allah yang mengatakan sendiri. Benar nggak Pak? Ya, ketika kita bertemu dengan seseorang di pasar, kita nggak tahu anak siapa itu sampai ayahnya mengatakan itu anak saya. Sebelum kita lanjut, bayangkan Pak, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ini penting sebagai konsep akidah kita. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di banyak tempat bahwasanya Allah menciptakan 7 langit. Kemudian summastawa alal arsh dan ayat-ayat yang semisalnya. Allah mengatakan setelah menciptakan bumi dan langit di dalam 6 masa, kemudian Allah bersemayam di atas arsh. Ayat yang seperti ini nih banyak di dalam Al-Quran. Allah mengatakan dirinya bahwasanya Allah bersemayam di atas arsh. Kemudian kita datang sekarang mengatakan Allah enggak di sana. Kan lucu ini Pak. Nanti sama seperti ini konsep pemahaman. Kita telepon teman kita. Antum di mana? Saya di pasar. Oh, kamu antum di rumah sakit, bukan di pasar. Kan lucu seperti ini. Allah mengatakan dirinya sendiri di dalam Al-Quran kalau Allah itu bersemayam di atas arsy. Kemudian kita mengatakan tidak di mana-mana. Bagaimana kita tahu Allah di sana? Dari perkataan Allah sendiri. Bukan kita menyerupakan Allah dengan sesuatu pun. Dan kita tidak perlu bertanya bagaimana posisi, bagaimana bentuk. Karena ini tidak menambah amalan kita, tidak berdosa kalau kita nggak tahu. Sama seperti wali Allah. Wali Allah ini ada wujudnya, ada zatnya, ada memang manusia yang dipilih oleh Allah sebagai wali Allah. Tetapi kriteria, ciri-ciri itu pun dari Allah. Cukup kalau yang kita bisa kenal kan secara zahir wali santri. Itu jelas bagi kita, ini wali santri ini. Ini wali murid. Ini wali kota. Jelas Pak, nggak perlu pakai dalil itu. Kita sudah tahu kalau ini nih wali murid, wali santri, wali kota. Tetapi kalau wali Allah, standarnya bukan berdasarkan standar dan keinginan kita. Perlu kita kembali kepada siapa yang mengangkat wali, itulah yang berhak menjelaskan kriteria wali tersebut. Supaya tidak salah Pak. Supaya kita tidak salah mencintai ataupun membenci nanti. Karena hakikatnya ketika kita membenci wali Allah, itu keburukannya akan kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memusuhi kita. Seolah-olah kita bertanya ketika Allah mengatakan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku menyatakan perang dengannya. Siapakah wali Allah tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Itu yang pertama. Kalau kita ingin tahu siapa wali Allah itu, ini poin yang pertama yang harus kita ingat dan harus kita yakini, yang harus kita catat baik-baik Pak. Wali Allah itu kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai ketimbang dia mengerjakan sesuatu yang wajib, yang aku wajibkan. Artinya, wali Allah tingkatan yang pertama itu mengerjakan kewajiban. Ya. Jadi ciri-ciri wali Allah itu, mereka itu tidak melalaikan kewajiban. Ninggalin sholat 10 tahun misalnya, tiba-tiba bisa terbang. Ya. Bisa tidak kebal senjata. Padahal meninggalkan apa yang Allah wajibkan, bahkan terkadang menerjang apa yang Allah larang. Bagaimana kita bisa menjadi wali Allah kalau syarat yang pertama saja kita tidak penuhi? Dan orang yang mengerjakan apa yang Allah wajibkan itu, baik dalam bentuk perbuatan yang harus dia tunaikan, maupun dengan sesuatu yang harus dia tinggalkan. Paham kira-kira? Artinya bukan saja kita mengerjakan kewajiban berupa sholat, puasa, zakat, naik haji dan semisalnya. Itu kewajiban.
Ada kewajiban yang harus kita tinggalkan seperti mencuri, berzina, main judi, khamar, dan semisalnya, riba. Itu kan nggak perlu kita kerjakan, tetapi wajib kita tinggalkan. Ini termasuk dari menegakkan perintah Allah yang wajib. Jadi, ini terutama ulun yang berbicara dan kita semua bisa menelusuri jalan-jalan menuju kewalian kepada Allah. Dengan cara yang pertama, kerjakan yang wajib. Baik wajib dikerjakan maupun wajib ditinggalkan. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang Allah haramkan. Kalau bisa seperti itu, maka kita mendapatkan derajat kewalian yang pertama. Berdasarkan firman Allah yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah. Jadi, orang-orang yang menjadikan wali Allah bukan dari orang-orang yang menelusuri jalan yang Allah sampaikan ini, jelas dia itu bukan wali Allah. Meskipun manusia mengatakan dia wali Allah. Paham gak kira ya? Jadi wali Allah itu syarat yang pertama mengerjakan apa tadi? Mengerjakan kewajiban. Ketika dia seorang suami, selain kewajibannya kepada Allah, kewajiban kepada anak dan istrinya. Dia dakwahi, dia pakaikan jilbab anaknya. Istrinya dia dakwahi, dia pakaikan jilbabnya. Dia belikan makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya semampu dia. Liyumfik dzu sa'atin min sa'atih, kata Allah di dalam surah At-Talaq. Hendaklah seseorang itu memberi nafkah sesuai dengan kesanggupan yang Allah berikan untuk dia. Maka jangan sampai kita terkecoh pada hari ini. Karena fitnah itu Pak, kalau zaman dulu, orang-orang di zaman para sahabat, para ulama, semakin dia masuk ke rumahnya, semakin aman dia dari fitnah. Kita, semakin kita masuk rumah, semakin dalam fitnah itu mengejar kita. Semakin menyepi kita sendiri, semakin deras fitnah itu menghantam kita. Tidak terkecuali fitnah syahwat, yang tidak kalah pentingnya untuk kita bentengi hari ini hadirin yang dirahmati Allah adalah fitnah syubhat. Syubhat itu sama seperti antaranya yang seperti ini tadi. Menganggap bahwasanya orang gila itu menjadi wali. Ini kan syubhat nanti. Menyampaikan dalil A dan seterusnya berdasarkan ini dan itu. Padahal kalau kita tidak pakai dalil pun Pak, Bu, ya. Kalau seandainya kita nggak pakai dalil, kita memakai perkataan mereka untuk menimbang apa yang sebenarnya terjadi. Kan mereka mengatakan kalau karena begitu cintanya kepada Allah sehingga dia gila, ya kan? Seharusnya yang pertama kali mengalami kegilaan adalah Nabi. Karena tidak ada orang yang paling cinta kepada Allah kecuali siapa? Nabi dan para sahabat. Kalau seandainya mencintai Allah dengan begitu dalamnya bisa mengakibatkan kegilaan, tentu mereka pertama kali manusia yang akan mengalami kegilaan. Ini jelas kebatilannya nampak. Kan tanpa pakai dalil sekalipun, pakai akal sehat saja Pak, itu terbantahkan. Nggak mungkin agama yang mulia ini mewariskan kegilaan. Nggak mungkin. Sementara Islam menghindari sebab-sebab yang bisa merusak akal. Salah satunya tadi khamar dilarang karena bisa merusak akal. Ya. Fitnah syubhat pada hari ini selain fitnah syahwat begitu mengejar-ngejar kita. Maka ketika kita menginginkan atau menimbang atau menilai orang yang diwalikan oleh seorang sekelompok kaum, maka timbanglah dia dengan hadis ini. Bahkan para ulama mengatakan ini hadis wali. Hadis ini diistilahkan hadis wali. Hadis yang mengatakan dengan gamblang kriteria wali Allah. Jadi kriteria yang pertama tadi apa? Mengerjakan kewajiban. Baik dengan melakukan sesuatu atau dengan meninggalkan sesuatu. Jangan sampai nanti berarti kalau menjadi wali itu mengerjakan kewajiban. Cukup sholat saja ini itu dan seterusnya rukun Islam sambil juga mengerjakan kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu memang tidak wajib dikerjakan tetapi wajib ditinggalkan. Ini juga ketika kita diam tidak mengerjakan
kemaksiatan itu sedang menegakkan kewajiban juga. Maka kriteria yang pertama, ingat ya, orang yang dikatakan wali itu orang yang melaksanakan, menegakkan apa yang Allah wajibkan atas dirinya. Kemudian syarat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan sesuatu yang sunnah, dengan perkara-perkara tambahan. Tadi kan sudah yang wajib nih kita pegang. Dia juga selain menegakkan kewajiban dia juga menutupi kekurangan kewajibannya ini dengan menegakkan perkara-perkara sunnah. Salat ada sunnahnya, puasa ada sunnahnya, zakat ada sunnahnya. Selain dia mengerjakan ibadah haji, dia juga umroh. Perkara-perkara sunnah yang memang kita tidak berdosa ketika ninggalkan, tetapi hamba ini menegakkan ini karena mendekatkan dirinya kepadaku hatta uhibbah, kata Allah, sampai aku cinta kepada dia. Maka ini syarat yang kedua, dan ini tingkatan wali yang paling tinggi, Pak. Dia mengerjakan kewajiban plus dia menegakkan sunnah-sunnah dari apa yang Allah dan Rasulnya telah sunnahkan di dalam agama kita. Jadi tidak lain dan tidak bukan, makanya kata para ulama, kalau ahli hadis itu bukan dikatakan sebagai wali Allah, maka aku nggak tahu lagi siapa sebenarnya wali Allah atau ahlu sunnah, itu nggak ada. Makanya yang paling jelas, yang paling nyata sebagai kriteria dan ciri-ciri wali itu ada di dalam hadis ini. Orang yang sudah menegakkan kewajiban dengan sebaik-baik dan semampu yang dia bisa, kemudian dia tambah dengan sesuatu yang sunnah, ini sebenarnya ciri-ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala menurut Allah. Meskipun di dunia ini kita tidak dikenal, Pak, Bu. Tidak ada yang mengira dan tidak ada yang memanggil kita wali, tidak apa-apa. Karena kewalian itu tidak mesti harus melakukan keajaiban. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, perlu kita pahami kaitan dengan karomah. Jangan lagi karomah, mukjizat ya. Mukjizat itu, Pak, Bu, itu Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah kepada para nabinya. Contoh Nabi Musa membelah lautan. Enggak ada kisah di dalam penjelasan buku-buku para ulama, Nabi Musa tiap hari ngerjanya membelah laut terus, enggak ada. Atau Nabi kita Muhammad SAW diberi mukjizat bisa membelah bulan dengan izin Allah. Enggak ada, yuk belah bulan yuk. Belah bulan, tiap hari belah laut, tiap hari nyeburkan diri, misalnya Nabi Ibrahim. Tiap hari membakar diri, misalnya enggak ada. Apalagi yang di bawah mukjizat. Ini setiap saat bisa dikeluarkan, setiap saat bisa ditampakkan, bisa didemonstrasi, artinya bisa diiklankan, bisa dinampakkan di hadapan para pengikutnya. Ini yang jelas bukan mukjizat, Ini yang jelas bukan karomah yang seperti ini. Karomah itu hak Allah kepada orang-orang yang dikehendaki. Dari kalangan orang-orang soleh dan wali-walinya. Tidak bisa diulang lagi. Ini subhanallah. Yang dikatakan wali bisa mengulang dan terus mengulang. Tidak lain dan tidak bukan. Ini tidak termasuk kriteria wali-wali Allah. Tidak ada dijelaskan di sini. Wali Allah itu, ini kan belum selesai hadisnya. Apa buahnya? Nanti ada di sini. Jadi buah ketika kita mengerjakan kewajiban, mengikuti dengan perkara-perkara sunnah, dan itu merupakan ciri-ciri wali Allah yang Allah katakan man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku faqad adzantuhu bil harbi. Aku menyatakan perang dengannya, mengerjakan kewajiban, mengikutkan kewajiban dengan perkara-perkara sunnah. Apa yang kita dapatkan, Pak? Apa buah dari ketika kita mengerjakan kewajiban dan mengikuti kewajiban ini dengan sesuatu yang sunnah,
Allah mengatakan di sini fa idza ahbabtuhu. Apabila tadi kan dikatakan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang nawafil, dengan yang perkara-perkara sunnah, sampai aku cinta kepada hamba tersebut. Jadi buahnya itu Pak, Bu, kita akan mendapatkan cinta Allah. Kalau kita mengatakan diri kita cinta kepada Allah, saya yakin kita semua mencintai Allah. Tetapi apakah Allah cinta juga kepada kita? Apakah Rasul juga cinta kepada kita? Itu erat kaitannya dengan amalan-amalan kita. Karena tidak semua orang yang mencintai Allah melakukan sesuatu yang dicintai. Contoh, mencintai Rasul, melakukan sesuatu justru yang nggak pernah diperintahkan oleh Rasul. Melakukan sesuatu atas dasar cinta kepada Allah, justru dengan sesuatu yang nggak pernah diperintahkan oleh Allah. Bagaimana kita akan mendapatkan cinta Allah? Datang orang Badui bertanya kepada Rasulullah tentang kecintaan dia kepada Allah. Maka Allah menurunkan firman-Nya di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Rasulullah, kalau kamu kepada orang yang mengatakan cinta Allah tadi, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan cinta kepada kamu. Seperti hadis yang disampaikan, ketika kita mengerjakan apa yang disunnahkan dari contoh-contoh Rasulullah SAW, hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepada hamba tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai di tengah maraknya gelombang fitnah, cukup mungkin waktu kita yang tersita. Jangan sampai iman kita yang tersita. Ikut-ikut tersita, tergerus oleh kerasnya badai syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang yang berdakwah tapi tidak kembali pemahamannya kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan inilah yang terjadi. Begitu banyak manusia yang mengatakan hal-hal yang di luar dalil, sampai-sampai dia tidak sadar bahwasanya perkataan tersebut mencoreng Rasulullah dan orang-orang yang mulia. Ya, kalau kita mengatakan wali Allah itu adalah orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, ini tentu sama seperti kita mencoreng wajah Rasulullah SAW dan orang-orang soleh setelah beliau, para sahabat tentunya. Begitu juga orang-orang yang mengikuti mereka, karena tidak ada satupun fakta orang-orang yang selalu mengabdi kepada Allah, mengerjakan perintah, menjauhkan diri dari larangan, itu diidap oleh penyakit yang seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika dia mengerjakan kewajiban, mengikuti dengan perkara-perkara nawafil, sampai aku cinta kepada hamba tersebut. Allah mengatakan fa idza ahbabtuhu, ketika aku cinta kepada hamba tersebut, tentu saja Allah akan memberikan karunia dan keutamaannya kepada hamba tersebut. Berupa apa di sini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ketika aku sudah cinta kepada hamba tersebut dengan sebab dia mengerjakan yang wajib dan menunaikan yang sunnah, maka aku akan melindungi pendengarannya. Dengan telinganya aku mendengar, kalau bahasa gampangnya. Artinya apa? Orang yang sudah kembali kepada kewajiban, menyerahkan dirinya kepada Allah, mengerjakan yang sunnah, itu telinganya itu akan dilindungi oleh Allah. Maksudnya seperti itu. Bukan Allah bersemayam di telinganya, bukan. Tetapi Allah akan melindungi pendengarannya. Dia tidak mau lagi mendengarkan yang haram. Karena dia sudah nggak bisa penuh dengan kecintaan dia kepada Allah dan Allah cinta kepada dia. Jadi telinganya ini otomatis akan dilindungi oleh Allah dan dia akan merasa tidak nyaman dengan keburukan yang dia dengar melalui telinganya, berupa alat musik atau apa saja, dia sudah nggak nyaman. Ini ciri-ciri seorang hamba yang sudah dilindungi oleh Allah telinganya.
Ketika dia mendengar sebuah keharaman, dia itu nggak nyaman. Mudah-mudahan ini ciri-ciri hamba-hamba yang selama hidupnya dia menegakkan kewajiban menunaikan yang sunnah, dia mendapatkan buah kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku yang akan menjadi pendengarannya. Aku yang akan menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan aku yang akan dengan matanya aku melihat. Maksudnya itu aku yang akan melindungi pandangan matanya. Jadi ini Pak, Bu, sebenarnya kalau kita ingin benar-benar mendapatkan bentengan atau perlindungan yang kuat pada saat-saat ini, maka hendaklah kita mengikuti kriteria dan syarat-syarat sebagai wali Allah. Karena kalau secara pribadi, secara kekuatan individu kita nggak mampu lagi Pak. Ya, kita mencegah anak-anak kita, nih jangan main HP terus. Dimarahin anak. Bagaimana anak bisa enggak berhenti main HP sementara ayah dan ibunya enggak ada kerja lain? Ya. Anak kita berharap dia enggak suka HP, padahal kita sendiri yang terus mencontohkan di hadapan dia. Ya. Tentu saja ini permasalahan dan setiap permasalahan ada solusinya. Ya. Hari ini secara umum kita mungkin tidak bisa menghindarkan diri kita dan anak kita dari berinteraksi dengan HP dan media sosial. Tetapi yang kita lakukan, ini pelajaran penting dari guru kami Ustaz Hasbi Ridani LC, hafizahullah. Itu yang bisa kita lakukan sekarang, yaitu mencegah sesuatu yang buruk-buruk dari gadget dan media sosial tersebut. Hanya itu yang mungkin mampu kita minimalkan. Anak mungkin nggak bisa 100% kita cut, kita off-kan. Tetapi yang kita harus lakukan, dan ini wajib bagi setiap orang tua, itu mencegah apa-apa saja sesuatu yang berbau keharaman yang ada di dalam fasilitas tersebut. Itu saja yang bisa kita lakukan. Maka ini sebenarnya cara terbaik Pak, untuk kita mendapatkan bentengan atau perlindungan dari Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan, aku yang akan melindungi pendengarannya. Aku yang akan melindungi mata yang dengan matanya dia melihat. Ketika kita ikhlas mengerjakan kewajiban. Ketika kita tulus mengikutkan kewajiban tersebut dengan perkara-perkara sunnah. Sisanya kita serahkan kepada Allah. Kita menghindari apa saja sesuatu yang diharamkan. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku yang akan menjadi pendengarannya dan aku yang akan menjadi penglihatannya. Artinya seperti itu tadi. Allah melindungi pendengaran kita dan Allah pun akan melindungi penglihatan kita. Cukupkah sampai di situ? Ternyata tidak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah masih menambahkan dengan karunia-karunia yang lainnya. Warijlahul lati yamshi biha. Tidak cukup Allah melindungi pendengarannya, tidak cukup juga Allah melindungi penglihatannya, tetapi Allah juga melindungi kakinya kemana dia melangkah. Dan aku yang akan melindungi langkah kakinya. Orang yang sudah kembali kepada Allah, senantiasa menunaikan sunnah-sunnahnya, tentu tidak akan nyaman ketika melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah. Ini bukti dan ini tanda. Coba pian, kalau sesekali karena keperluan misalnya mendesak ke pusat perbelanjaan, mall dan semisalnya. Pasti di dalam hati kita ada rasa tidak nyaman. Karena memang tempat itu penuh dengan musik, penuh dengan aurat, penuh dengan mungkin juga sumpah palsu dan semisalnya. Bisa jadi ini tanda Pak, Bu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang melindungi kita. Semakin besar kecintaan kita dan keinginan kita, semakin besar pula perlindungan Allah kepada kita. Maka Allah melindungi langkah kaki kita, kemana kita melangkah, Allah akan cegah kita. Allah akan lindungi langkah kaki kita dan kita tidak melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang memang tidak diridhoi oleh Allah.
Atau tempat-tempat yang memang di situ akan mencelakakan dunia dan agama kita. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala in sa'alani la'u'tiyanna. Apabila dia meminta, belum cukup Allah lindungi pandangannya, pendengarannya, tangannya, ya. Aku akan lindungi tangannya. Dan dengan tangannya aku menggenggam. Satu lagi tadi lupa. Wa yadahul lati betishu biha. Dan dengan tangannya aku menggenggam. Artinya ketika dia menjadi wali Allah yang menurut Allah dia itu wali, maka tangannya pun akan dilindungi oleh Allah. Tidak mengambil sesuatu yang haram, tidak memakan sesuatu yang haram, tidak memukul sesuatu yang tidak benar, tidak melangkahkan, menggerakkan tangannya untuk sesuatu yang tidak Allah benarkan. Begitu pula langkah kakinya. Jadi Allah melindungi pendengarannya, Allah lindungi penglihatannya, Allah lindungi tangannya dan kakinya. Bayangkan. Ini Pak, Bu, ini saja pintu-pintu dosa. Ya. Jadi pintu-pintu kita berbuat dosa itu ya dari mata, dari telinga, tangan dan kaki. Makanya ketika kita mendapatkan hati kita kotor, hati kita penuh dengan kedengkian dan seterusnya, terkadang hati itu dijelaskan oleh para ulama, hati itu ibarat wadah saja Pak. Filternya itu ya mata, tangan, telinga. Contoh, orang nggak mungkin bisa menghayal yang haram kalau matanya dijaga. Menghayal sesuatu yang haram itu buah dari tidak menjaga apa? Pandangan mata. Coba saja, ketika mata ini kita umbar kemana-mana dan kita melihat sesuatu yang memang bukan hak kita, ini akan tersimpan di hati. Bayangkan kalau setiap hari Pak, kita melihat aurat yang tidak dihalalkan untuk kita. Ini peringatan bagi kita semua. Yang ini filternya itu adalah mata. Coba kita menundukkan pandangan, otomatis hati kita nggak ada terbetik apapun. Pian bisa buktikan. Jadi mata ini, indera-indera yang ada di luar ini merupakan filter. Kalau rusak filternya, tentu semua ini akan masuk. Mata kita ini nggak ada lagi anunya, nggak ada lagi penghalangnya. Mau begitu juga lisan kita, nggak ada lagi penghalangnya. Mau ngomong apa, dia ngomong. Kalau semua indera kita ini nggak ada lagi filternya, nggak kita bendung dengan dalil, nggak kita menung dia dengan kesabaran, maka nanti ujung-ujungnya ada kembali ke hati kita. Jadi Allah di sini tidak perlu mengatakan, aku akan lindungi hatinya. Karena hati ini sama seperti tempat, Pak. Sumbernya ya dari apa yang tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya pikiran buruk, adanya khayalan yang tidak benar, itu berawal dari mata, berawal dari telinga, berawal dari tangan dan kaki. Melangkahkan kaki ke sana misalnya, akhirnya dia lihat. Ketika kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan berarti. Nah, azan dulu. Bismillah. Baik, kita lanjut sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis ini, ketika dia menegakkan kewajiban, kemudian dia mengikutkan kewajibannya dengan perkara-perkara sunnah sebagai bentuk takarrub kepada Allah, maka Allah pun akan cinta kepada dia. Ketika Allah cinta kepada dia, maka Allah akan melindungi pendengarannya. Allah akan melindungi penglihatannya. Dan Allah akan melindungi tangannya. Dan Allah pun akan melindungi langkah kakinya. Tidak sampai di situ, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allah pun mengatakan di sini, wala in sa'alani la'u'tiyanna. Ketika dia minta kepadaku, di sini pakai lam taukid 2 kali. Lamut taukid, nunut taukid di depan dan di belakang. Kalau diterjemahkan secara bebas, kalau dia meminta, benar-benar pasti akan aku berikan, itu artinya. Jadi wali Allah itu Pak, kalau dia meminta,
pasti Allah akan berikan. Tentu saja orang yang sudah ada pada dirinya jiwa-jiwa kewalian, tentu dia tidak meminta sesuatu yang remeh. Karena mindset dia itu bukan dunia lagi. Dan kalau dia meminta, pasti Allah akan berikan. Wala in ista'adzani la'u'idzanna. Kalau dia minta perlindungan, kata Allah, pasti akan aku beri dia perlindungan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kabar gembira sebenarnya bagi kita. Bahwasanya untuk mendapatkan derajat yang tinggi, karena memang takdir tidak mampu kita rubah, kita tidak mungkin menjadi sahabat Nabi. Atau kita hidup di zaman keemasan Islam yang mana para ulama dan ilmu sedang meraih, di masa keemasannya. Kemudian kita hidup pada hari ini yang memang kita mendapati zaman sudah seperti ini. Fitnah begitu mudahnya. Perbuatan baik begitu sulitnya. Namun ketika kita mau meniti jalannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun pasti akan menolong kita. Ingat ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Orang yang paling agung jihadnya di antaranya itu adalah seorang laki-laki yang menantang Dajjal nanti di akhir zaman. Ketika Dajjal keluar, ada seorang laki-laki yang mana laki-laki ini dibelah. Kemudian disambung lagi, ditanya, apakah kamu yakin sekarang aku adalah Tuhanmu? Apa jawab laki-laki tersebut? Sungguh semakin kamu melakukan ini terhadap saya, semakin aku yakin itu kamu itu Dajjal. Ini kejadiannya pada akhir zaman. Artinya apa? Ketika kita kembali kepada Allah, bagaimanapun kondisi lingkungan kita hari ini, kita pasti akan diberikan jalan oleh Allah. Karena apa? Allah itu Allah yang dulu juga. Allahnya Nabi, Allahnya para sahabat, sifatnya seperti itu pun hari ini tidak ada yang berubah. Ketika Allah memberikan karunia kepada hambanya di masa lalu, dengan sebab amalan-amalan tertentu yang mereka lakukan, pun halnya demikian hari ini Pak. Bahkan bisa jadi hari ini lebih besar keutamaan. Karena apa? Godaannya jauh lebih besar. Sebagaimana sabda Nabi, orang yang memegang sunnah di akhir zaman itu seperti 50 orang dari kalian. Para sahabat mengatakan 50 orang dari mereka atau 50 orang dari kita. Bahkan 50 orang dari kalian, kata Nabi. Jadi pahala kita menegakkan sunnah pada zaman Nabi dengan kita pada hari ini jauh lebih besar pahala kita menegakkan sunnah hari ini. Ini kata Nabi. Meskipun kadar kita dengan sahabat beda. Tetapi secara umum ketika kita menegakkan sunnah-sunnah pada hari ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kenapa bisa demikian? Gangguannya banyak. Kita pakai jenggot ya, bukan pakai jenggot ya, memelihara jenggot. Padahal jenggot kita ini tidak tumbuh di kepala dia. Benar nggak? Ada nggak jenggot kita tumbuh di kepala orang lain? Tumbuh di dagu orang lain. Kalau seandainya jenggot saya ini kira-kira tumbuh di dagu antum, bisa jadi antum marah nggak apa-apa. Ini jenggotnya nih ngerepotin, suruh ambil. Jenggot kita tumbuh di wajah kita saja merepotkan orang lain hari ini, apalagi tumbuh di wajah mereka. Coba pinjam jenggotnya buat nyapu katanya. Bayangkan. Ini kan gangguan Pak. Yang melakukan ini tentu saja bukan orang-orang non-muslim. Banyak lagi Pak. Nah, dengan gangguan-gangguan yang seperti ini tentunya, ini akan menunjukkan betapa Allah itu At-Thayyib, Maha baik. Ya, Maha adil. Maha bijaksana. Allah tidak akan melupakan amal-amal kita itu Asy-Syakur. Di dalam salah satu nama dari nama-nama Allah itu ada Asy-Syakur. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau kalian tidak mendapatkan buah dari berbuat baik, beramal, koreksi amal ibadah kalian. Kenapa demikian? Karena Allah punya nama Asy-Syakur. Asy-Syakur itu maha berterima kasih Pak, maha bersyukur.
Ketika kita beramal, Allah pasti kasih langsung balasan. Ya, kita minum madu aja kita langsung seger. Apalagi kita habis beribadah, habis ini. Ini malah habis beribadah langsung hatinya tambah keras. Habis beribadah, akhlaknya tambah beringas. Ada yang salah mungkin dengan ibadah kita. Sama seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sabdakan, firmankan di dalam hadis qudsi ini. Ketika hambaku, ini tidak ditentukan, ini di zaman sahabat aja berlakunya, enggak. Sepanjang masa, sampai hari kiamat, sampai Allah Subhanahu wa taala kehendaki, sampai di situ hadis ini akan berlaku. Jadi semangat buat kita yang berbicara dan kita semua, ketika kita ingin mendapatkan perlindungan Allah, maka perhatikan kewajiban. Ya, sholat kita perbaiki. Karena kewajiban-kewajiban yang terkadang sudah di tangan, itu kita tinggalkan, kita lebih memilih sesuatu yang luar biasa. Ngurus masalah kepemimpinan, ngurus masalah politik internasional kiri kanan. Ya. Sholat terkadang sering datang masbuk. Sesekali mungkin. Ya, tapi jangan kita jadikan kebiasaan. Ini kita perbaiki masalah yang wajib. Masalah kita dengan istri kita. Sudahkah saya penuhi kewajiban saya selaku suami, baik kepada istri saya, bukan istri-istri ya, kalau kita masih istri, kepada anak-anak kita, ya, mungkin kepada tetangga kita, kepada ibu dan ayah kita. Kita tunaikan semua kewajiban dan jangan lupa minta kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Di mana ada keinginan, kemauan, Allah itu hanya ingin melihat itu sebenarnya. Allah juga yang akan membantu kita nanti. Karena nggak mungkin kita sekuat apapun himmah kita tetap kembali kepada la haula wala quwata illa billah. Apa maknanya itu? La haula. Tidak ada daya untuk melakukan kebaikan. Wala quwata. Tidak ada kekuatan untuk menolak kemaksiatan, keburukan, perbuatan dosa. Illa billah. Kecuali karena kekuatan dari Allah. Jadi keinginan yang besar ini harus kita sandarkan kepada Allah. Ini sesuatu yang sangat besar, Pak, Bu. Kita sedang tidak berbicara tentang bagaimana manusia mengakui kita sebagai wali, bukan. Ini antara kita dengan Allah. Bagaimana kewajiban kita, bagaimana sunnah-sunnah yang selama ini kita abaikan. Apalagi yang wajib ya. Tentu harus kita perbaiki. Itulah buah dari menuntut ilmu, Pak. Kalau buah menuntut ilmu ini seperti ini, maka inilah ciri-ciri ilmu yang kita tuntut. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ketika pulang ngaji, kita perhatikan. Selama ini mungkin saya kewajiban kurang saya perhatikan. Mulai dari itu kita memohon kepada Allah. Allah insya Allah pasti akan menolong kita. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Ya, kalau kita sandarkan. Makanya Nabi, Pak, setiap pagi, setiap sore mengatakan berdoa kepada Allah supaya apa yang menjadi urusan ini jangan sampai diserahkan kepada dirinya pribadi. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, kata Nabi. Ya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon, meminta. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah semua urusanku untukku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah engkau bebankan kepadaku urusanku ini meskipun dengan sekejap mata. 1 detik pun. Ini Nabi, Pak. Nabi mengatakan seperti itu. Jangan wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan ini beliau lakukan setiap hari. Beliau berdoa ini termasuk zikir pagi dan petang. Pagi berdoa seperti itu, sore juga berdoa seperti itu. Menunjukkan bagaimana lemahnya kita. Ini sesuatu yang sangat besar, Pak. Ya, kalau dikembalikan kepada kemampuan kita, jangankan kita mengerjakan yang wajib. Kita meninggalkan perkara-perkara sepele dari keharaman saja mungkin kita tidak sanggup. Karena begitu beratnya ujian kita pada hari ini. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas rahmatnya ingin melihat bagaimana hati kita kepada Allah. Ada keharapan itu. Ketika ada harapan kita menuju harapan tersebut, selanjutnya Allah yang akan memudahkan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ulun pribadi dan kita semua sebagai bekal kita supaya kita benar-benar memperhatikan
Jangan sampai kita terjerumus ke dalam paham-paham yang mengatakan wali Allah itu berasal dari orang-orang gila. Karena ini sekarang liar. Seolah-olah Islam ini nggak mengatur. Nggak begitu, Pak. Ya. Di dalam Islam diatur. Masalah masuk kamar mandi saja ada aturannya. Apalagi ini masalah besar. Selain masalah besar, ini akan bisa merusak pemahaman manusia. Ya. Kalau memang ini jalan kewalian, kenapa mereka tidak melakukannya? Ayo, yang mau ngomong. Kalau ini jalan kewalian, kenapa mereka tidak jadi seperti itu? Ya kan? Wali itu mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai bekal kita. Lebih dan kurang ulun mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.